dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, makna wal asr di situ dirujuk kepada masa zuhurnya Imam zaman Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Satu di antara gelaran beliau juga adalah waliyul asr, sang wali masa. Jadi illal ladzina amanu dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam juga merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada masa itu, kepada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah-surah singkat atau surah-surah yang berada dalam juz 30, juz Ammah, tafsir surat-surat yang insyaallah sering kita dawamkan dalam sholat dan keseharian kita. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya yang disucikan, pada para sahabat yang menunaikan janji setia mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa kita juga untuk para ulama al-amilin, terkhusus para ulama Qur'ani yang mengajarkan kepada kita keberkahan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kita masih melanjutkan kajian pada surat Al-Asr, surah Wal Asri. Ayat yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini. Surat Wal Asri, surat ke-103, berada pada juz 30 dan berisikan 3 ayat. Satu di antara surat yang paling singkat di dalam Al-Quran, dan singkatnya kandungan wal asri ini sebetulnya juga beriringan dengan makna yang dikandung di dalamnya. Kita sudah bincangkan makna masa, asr, makna asar, makna waktu atau zaman, menunjukkan singkatnya seperti surat yang sangat singkat ini. Singkatnya masa yang kita lalui di dunia ini, dengan berbagai penafsiran tentang asr itu, tentang makna masa itu. Satu di antaranya dilambangkan oleh singkatnya surat ini. Sesingkat itu pula lah asr atau masa hidup kita di dunia ini. Dan yang kedua, surah Al-Asr ini menceritakan tentang manusia yang berada dalam kerugian, kecuali ayat yang terakhir yang sekarang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr.
innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dengan dan bersama kesabaran. Surat ini, surat ke-103, juz 30, 3 ayat. Kalau ditelusuri lebih jauh lagi, terdiri dari 73 huruf dan 14 kata. Hitung-hitungannya itu ada 14 kata. Nah, di antara fadilah surah Al-Asr ini misalnya diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, barang siapa yang insyaallah melazimkan membacanya atau ia baca pada waktu-waktu sholatnya, Allah Ta'ala akan cerahkan wajahnya di hari kiamat dengan senyum dan tatapan mata yang berbinar-binar dan mempersilahkan pembacanya itu masuk ke surga. Ini diantara fadilah dan hukum hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berkenaan dengan fadilah, kata para ulama, untuk menganjurkan kita dalam mengamalkan, dalam berbuat baik, insya Allah sah-sah saja, tentu diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa makna illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman? Jadi manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas juga makna kerugian itu pada episode sebelumnya. Kerugian adalah secara bahasa kehilangan modal utama. Nah, dalam tafsir Al-Mizan, Alamah Tobat-Tobai menyampaikan bahwa kerugian ini, khusron itu, ya kerugian dunia juga kerugian akhirat. Beliau menambahkan satu lagi makna wal asr itu sebagai yang kita bincangkan pada episode pertama tentang surat Asr, yaitu waktu senja. Bukan hanya senja setiap usia kita, tapi senja kehidupan dunia. Jadi hari terakhir di dunia, wal asri, itu juga merujuk kepada senja kehidupan di dunia. Pada hari itu setiap manusia berada dalam keadaan merugi, dan rugi ini rugi dunia dan akhirat, juga rugi innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah mereka yang rugi diri mereka dan keluarga mereka dan kaum mereka, kelompok atau bangsa mereka di hari akhir nanti, kata Alamah Tobat-Tobai. Kecuali orang-orang yang beriman. Ada pengecualian pada kelompok yang tidak merugi ini. Iman yang seperti apa yang dimaksud bisa selamat dari kerugian itu? Illal ladzina amanu. Iman merupakan pondasi dasar dari akidah kita. Sesungguhnya ayat surat Al-Asr ini dalam banyak kajian agama biasa diklasifikasi kepada kajian akidah, kajian syariat, kemudian kajian akhlak misalnya. Ada juga syariat, pemahaman kita tentang amal soleh. Lalu ada kajian akhlak dalam surah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'
wa tu'ti kullahinin biidzni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya di langit, dan mendatangkan manfaat setiap saat seizin Tuhannya. Nah, kata para ulama, kalimah thayyibah ini adalah perumpamaan dari seluruh ajaran dan keberagamaan. Benar, tafsir ada yang mengatakan kalimat thayyibah itu kalimat syahadatain, la ilaha illallah sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kalimat thayyibah itu bacaan sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, atau tasbihatul arba'ah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat thayyibah. Atau doa-doa kita itu kalimat thayyibah. Dalam ayat Al-Quran itu sesungguhnya kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Dia punya ciri-ciri akar yang kuat, cabang yang di langit, dan kemudian memberikan manfaat setiap saat seizin Tuhannya. Akar yang kuat itulah yang disebut dengan pondasi atau bab akidah, bab keimanan kepada Allah Ta'ala, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Itu bab akidah. Dan keberagaman yang baik seumpama pohon, akarnya itu kuat, digoncangkan dengan topan badai, ia tetap mencengkram kuat. Illal ladzina amanu adalah orang-orang yang beriman kepada yang mempunyai akar yang kuat itu. Tetapi apa dan bagaimana hubungannya berpegang pada akar yang kuat ini dapat melepaskan kita dari kerugian. Menurut Alamah Tobat Tobai, ini semua bentuk keimanan, semua illal ladzina amanu itu adalah orang-orang yang beriman dengan segala bentuknya. Termasuk dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, makna wal asr, di situ dirujuk kepada masa zuhurnya Imam zaman Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Satu di antara gelaran beliau juga adalah waliyul asr, sang wali masa. Jadi illal ladzina amanu dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam juga merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada masa itu, kepada waktu itu. Misalnya dalam pembukaan surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif lam mim, Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tanda, ciri orang yang bertakwa itu, ini awal surah setelah Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengkaji, kalau kita, dan Al-Quran memang adalah sebuah kitab utuh, sempurna, kita kaji dari awal, maka sifat orang yang bertakwa yang pertama kali disebut dalam Al-Quran secara urutan Al-Quran yang dalam mushaf itu, dan demikian ia sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu adalah ciri orang yang bertakwa. Sekali lagi, ciri yang pertama, bahkan ciri yang paling utama. Benar, dalam rukun iman, misalnya kita tidak secara khusus menempatkan iman kepada yang gaib itu. Dalam Al-Qur'annya ada alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Dan dalam rukun iman yang kita ajarkan pada anak-anak kita tidak ada itu. Yang ada adalah iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar misalnya. Lalu yang gaib masuk di mana? Apakah dari 6 ini ada yang gaib? Apakah kita akan mengatakan para nabi gaib? Tidak. Para malaikat gaib, bagaimana kita memaknai yang gaib? Atau Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan, itu kita kategorikan sebagai yang gaib. Allah Ta'ala itu gaib.
Maha suci Allah Ta'ala sekali lagi. Dan bagi saya sulit untuk menempatkan dan mensifatkan Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Bahkan ketika kita mensifatkan kegaiban kepada Allah Ta'ala, Maha suci Allah Ta'ala dari itu. Sebenarnya untuk menjawabnya sederhana, karena Allah Ta'ala itu disifatkan juga dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala sebagai alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala dikategorikan kepada yang gaib, karena Allah Ta'ala lah justru sang yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, illalladzina amanu dalam suratul Asr juga merujuk kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang dikecualikan dari kerugian itu adalah orang yang beriman kepada setiap pokok dari cabang akidah itu. Iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, para nabi, kitab, qada-qadar, ma'ad, hari kiamat, dan seterusnya, yang kemudian diwujudkan juga dalam bentuk keimanan kepada yang gaib, sebagaimana disampaikan dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, ayat ketiga. Jadi dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, wal asr merujuk kepada masa zuhur Imam Zaman radhiyallahu taala anhu syarif. Semua orang berada dalam kerugian kecuali yang beriman kepada asr itu, kepada waktu zuhur itu, mengimani kegaiban dan menjalani penantian akan kegaiban itu dengan sepenuh keimanan, tanpa ada sedikit keraguan, tanpa ada pertanyaan, tanpa ini dan itu, keluhan dan lain sebagainya. Karena tidak ada pensifatan alladzina amanu, yaitu kepada apa. Ada misalnya amanu billahi, beriman kepada Allah, itu ada amanunya kepada apa. Atau alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Nah, di ayat terakhir surat Al-Asr itu tidak ada illalladzina amanu saja. Tidak ada bi-nya, itu kesananya iman kepada apanya itu tidak dijelaskan secara khusus. Sehingga kata Alamah Tobat-Tobai, Alamah Jawadi Amuli menunjukkan keimanan secara keseluruhan, tanpa pengecualian, tanpa sedikit pun keraguan. Sekali lagi dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, misalnya diwujudkan dalam cerita-cerita, dalam kisah-kisah. Ada rumah tangga, ada keluarga yang selalu menyimpan ada frame atau bingkai figura kosong di rumahnya. Di samping foto keluarga mereka itu ada bingkai kosong, frame kosong. Mengapa? Karena keluarga itu yakin dan berharap suatu saat bingkai itu akan terisi dengan yang mereka nantikan, yang mereka rindukan. Tetapi itu menjadi bagian dari keimanan itu. Karena ia hadir, penantian itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Illalladzina amanu. Atau ada kisah juga seorang ibu yang kalau menyediakan makanan akan selalu memberikan satu piring kosong. Makan bersama keluarga juga selalu ada satu piring kosong. Ketika ditanya, mengapa selalu ada piring kosong? Ibu itu menjawab, piring kosong itu disediakan untuk tamu yang satu saat akan datang. Nah, ini bagian dari illalladzina aman. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan keimanan ini akan memerlukan lanjutan berikutnya. Wa amilus solihati, dan beramal as-solihati, beramal soleh. Kita tahu amal soleh adalah kebaikan dan seterusnya, menjalankan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi yang menarik, as-solih di situ menggunakan bentuk jamak.
as-solihati illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah, dalam tafsir, mengapa menggunakan bentuk jamak? Karena orang yang tidak akan merugi, dan sebenarnya agak berat ya menyampaikan membahasnya. Orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang sudah menjalankan segala bentuk amal soleh. As-solihati, menggunakan bentuk jamak. Mengapa mereka menjalankan seluruh bentuk amal soleh itu? Karena keimanan mereka tadi. Illalladzina amanu. Jadi sebut satu bentuk amal soleh yang tidak merugi itu pernah melakukannya. Apa saja? Dari yang misalnya dekat, katakanlah lazim kita ketahui, misalnya sholat malam, misalnya khatam Quran, misalnya puasa, misalnya berbakti, sampai hal-hal yang misalnya mengunjungi saudara-saudara kita yang memerlukan, mendengarkan keluhan mereka, membantu jalan keluar, memberi tanpa diketahui, menyimpan makanan di depan pintu rumah orang-orang yang membutuhkan, menjahit sandal orang lain yang putus, dan lain sebagainya. Sebut satu bentuk amal soleh, illalladzina amanu wa amilus solihat, itu mereka telah melakukannya. Jadi wajar kalau ada begitu banyak, dan ini memerlukan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui tentang amal soleh itu memerlukan pembelajaran. Segala bentuk amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Dan kalau dirinci lagi, jadi dalam waktu yang singkat hidup kita dilambangkan dengan wal asri itu, begitu banyak kesempatan berbuat baik yang hilang dari kita. Lawan terbesar dari amilus solihati ini adalah ananiyah kita, keakuan kita, ego kita. Ketika yang ingin kita puaskan adalah kebutuhan diri kita, kesenangan pribadi kita, sehingga peluang-peluang beramal itu lepas dari kita. Itulah khusranun mubin, kerugian yang teramat nyata. Dalam bahasa Alamah Tobat-Tobai, bahkan orang fasik misalnya tidak masuk dalam kategori ayat ini. Orang fasik akan tetap merugi, khusran. Kenapa? Karena mereka berbuat sebagian dari amal soleh itu, tidak keseluruhan amal soleh itu. Nah, ya sekali lagi itu makanya saya sampaikan agak berat juga menyampaikannya, karena mengetahui yang mana masuk amal soleh, diamalkan atau tidak. Satu hal saja, kita ini jatuh kalau Allah Ta'ala dan para malaikat tanya hujah bagaimana kita membantu saudara kita yang teraniaya di Palestina misalnya. Saya kira saya pribadi tidak akan dapat menjawabnya. Jadi wa amilus solihat itu merujuk kepada segala bentuk amal soleh. Hubungannya dengan wal asr dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, alladzina amanu itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Dan keimanan kepada yang gaib ini berangkat dari ilmu pengetahuan yang menggerakkan mereka untuk beramal soleh. Dalam surat Maryam ayat 76 atau surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ada satu kalimat yang disebut dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, wal baqiyatus sholihatu. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 46, auzubillahi minasyaitonir rajim,
Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran tidak menegur, tidak mengatakan sebagai sesuatu yang salah, bukan perkara benar dan salah. Ini zinat, ini hiasan. Jadi kepemilikan, keturunan, anak-anak, keluarga, itu menghias hidup kita. Itu zinatul hayatid dunya. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Sesungguhnya al-baqiyatus sholihat itu lebih baik di sisi Tuhan. Jadi ada kepemilikan, ada harta, ada anak-anak, al-banun yang menjadi hiasan, bukan perkara benar salah. Sekali lagi, Al-Quran ingatkan, keluarga dan harta benda kita itu menghias hidup kita. Tetapi al-baqiyatus sholihat, nanti saya terjemahkan. Al-baqiyatus sholihat itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Ta'ala dan lebih dapat jadi sesuatu yang diharapkan, yang dinanti-nantikan, yang ditunggu. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, sesuatu yang diharapkan. Kalau pada illal ladzina amanu merujuk kepada yu'minuna bil ghaib, penafsirannya dalam perspektif asar sebagai masa zuhur. Kalau wa amilus sholihat itu merujuk kepada al-baqiyatus sholihat. Itu yang surat Al-Kahfi, saya baca surat Maryam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala tambah bagi orang yang diberi petunjuk itu petunjuk lagi. Sama seperti kalau kita bersyukur, Tuhan tambah nikmat. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum minna adzabi lasyadid. Demikian pula pada hidayah. Hidayah itu bukan sesuatu yang begitu sampai dia berhenti, final, titik, tidak. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala itu akan menambah pada orang yang diberi hidayah dengan hidayah lagi, dengan petunjuk lagi. Semakin ia diberi hidayah, semakin ditambah Allah Ta'ala. Bayangkan orang yang dapat hidayah demi hidayah. Surat Maryam ayat 76. Tetapi kemudian kalimat setelahnya menambahkan. Ini kalau dalam terjemahan saya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Sudah dapat petunjuk, Tuhan tambah petunjuk itu. Tetapi bayangkan dapat karunia petunjuk demi petunjuk. Kita sering mengatakan hidayah adalah nikmat dan karunia paling besar. Bayangkan dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia bagaimana lagi. Tapi dalam surat Maryam surat 19 ayat 76 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala akan menambah petunjuk bagi orang yang sudah diberi petunjuk itu. Dan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Tetap setelahnya itu ada dengan orang yang sudah dapat petunjuk demi petunjuk. Kalau tadi dalam surat Al-Kahfi perbandingannya itu dengan keluarga dan kepemilikan harta. Dua hal ini adalah dua hal yang paling diperjuangkan oleh setiap manusia, katakanlah. Sepanjang masa, sepanjang asar itu, manusia itu akan berjuang untuk yang dua. Ya, untuk usaha dia, untuk hidup duniawi dia, harta benda dia, kepemilikan dia, rumah dan lain sebagainya, itu al-mal. Lalu apapun itu untuk keluarga, wal banun. Bukan perkara benar salah, sekali lagi, untuk mengingatkan manusia dalam hidup mencurahkan perhatiannya, mencurahkan modal dasarnya, yaitu usianya dia, sehatnya dia, masa mudanya dia, seluruh yang dia miliki, energi dia dan sebagainya itu untuk al-mal wal banun, yang adalah perhiasan dunia. Dan kemudian Allah Ta'ala sampaikan, wal baqiyatus sholihat, itu lebih baik di sisi Tuhan dan untuk sesuatu yang diharapkan.
Dalam surat Maryam ini yang dibandingkan adalah orang yang sudah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala tambah lagi petunjuknya itu. Kalau al-mal wal banun secara kasat mata mungkin nikmat lahiriah. Walaupun kebersamaan dengan keluarga adalah nikmat batiniyah. Nah, hidayah itu adalah nikmat batiniyah. Allah taala tambah lagi nikmat batiniyah itu. Saudara kalau melihat sesuatu yang indah akan makin dalam melihat keindahan itu. Kalau ada interaksi khidmat seorang anak pada orang tuanya, kita akan melihatnya sebagai keindahan. Kita akan melihat begitu banyak keindahan lain lagi bersama dengan khidmat anak pada orang tua itu. Karena Allah Ta'ala tambahkan setiap petunjuk demi petunjuk itu. Pun petunjuk dalam hal keagamaan. Wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Petunjuk demi petunjuk ditambahkan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sampaikan, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba. Dan al baqiyat as-solihat jauh dan jauh lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya. Wa khairun maradda, dan lebih baik lagi kesudahannya. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi khairun amala, lebih sesuatu yang diharapkan lebih baik dari apapun yang diharapkan. Kita punya penantian, harapan, tujuan dalam hidup. Al-baqiyatus sholihat ini jauh lebih baik untuk diharapkan. Dalam surat Maryam ini khairum maradda, jauh lebih baik kesudahannya, akhirnya, akibatnya, tempat kembalinya. Maradda itu tempat terakhir kembali kesudahan. Jadi al-baqiyatus sholihat ini lebih baik dari orang yang diberi petunjuk demi petunjuk demi petunjuk. Nah, dua hal ini sebenarnya. Lalu apa al-baqiyatus sholihat? Baqi bisa bermakna yang kekal, yang berkekalan. Misalnya nahnu fanin wallahu huwal baq. Kita ini semua fana, Allah Ta'ala saja yang baka. Jadi al-baqiyatus sholihat adalah sesuatu yang kekal. Tetapi pada saat yang sama, baqi itu juga bisa bermakna yang tersisa, yang tertinggal. Jadi misalnya ada 10 buah kurma, saya ambil 7, baqinya itu 3. Nah, dan makna dalam bahasa Arab itu saling memperkaya. Maka al-baqiyatus sholihat yang dengan sangat indah disandingkan dalam Al-Quran dengan al-malu wal banun sebagai zinatu hayatid dunya, disandingkan dengan alladzina ihtadau yang Allah Ta'ala tambah huda, tambah petunjuk. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang dilakukan illalladzina amanu wa amilus solihati, amal soleh yang ditujukan untuk sesuatu yang akan kekal di hari akhir nanti. Pandangannya jauh, amal soleh setiap bentuk kebaikan yang dilakukan untuk kekekalan nanti itu, untuk masa yang kekal, dan yang diniatkan, ditujukan sebagai as-salih untuk yang baqi, untuk yang tersisa, untuk yang ditunggu, untuk yang diharapkan, untuk maradda, untuk kesudahan itu. Jadi orang yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman dengan seluruh dasar keimanan itu. Dan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada kegaiban. Dalam perspektif mazhab Ahlul Bait, al-asar sebagai waktu zuhurnya Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Yang keimanan itu akan mengantarkan mereka untuk berbuat setiap dan segala bentuk kebaikan, segala bentuk amal soleh yang mungkin ada.
wa amilus solihati, dan itu mereka niatkan sebagai penantian, sebagai khidmat dalam penantian, sebagai bentuk penantian itu, sebagai bentuk mengamalkan keimanan itu. Memang pada sebagian tafsir misalnya illal ladzina amanu merujuk pada usuluddin, wa amilus solihat pada furuuddin, kemudian watawasau bil haqqi kembali usuluddin, watawasau bis sabri kembali kepada furuuddin. Ada yang usul, ada yang furu, ada yang pokok, ada yang cabang. Dalam perspektif ini semua sebetulnya berkesinambungan. Jadi keimanan pada kegaiban, alladzina yu'minu bil ghaib, akan mengantarkan mereka untuk beramal soleh, untuk beramal soleh yang berkekalan. Dan ini yang Al-Quran sifatkan lebih baik dari al-malu wal banun, lebih baik dari orang yang sudah diberi petunjuk dan dapat petunjuk lagi. Ketika setiap amal, ketika kita berusaha untuk menjalankan segala bentuk kesalehan dan kemudian menjadikannya sebagai bagian yang akan terhubung kepada al-baqi, yang tersisa. Mungkin dalam pengertian bahasa Indonesia saya mesti mencari kata yang lebih, misalnya kadang-kadang kita memaknai sisa itu sebagai sesuatu yang kurang baik, ya, yang disisakan, yang tersisa itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi sebetulnya yang disisakan itu bisa jadi yang disimpan, yang kita simpan dan kita jaga. Sesuatu yang disimpan dan dijaga. Sekali lagi, kebetulan mungkin dalam bahasa Indonesia sisa itu punya konotasi karena interaksi pergaulan keseharian. Tapi sebetulnya kalau orang tua katakanlah menyisakan, ini analogi sederhana saja, dan mungkin ya misalnya seorang ibu di rumah memasak, menyediakan makanan, katakanlah, mohon maaf kalau contohnya mungkin anak-anak sekarang Gen Z dan sebagainya, ini pola hidup quote unquote tradisional. Jadi ibu di rumah memasak untuk anak-anaknya makan, tapi kemudian ia sisakan sebagian. Untuk siapa? Untuk bapak yang nanti akan datang pulang kerja. Nah, dia menyisakan sebagian. Itu yang dia simpan, bukan yang sisa-sisa dalam pengertian remah-remah yang tidak baik. Mungkin bahkan yang dia simpan yang terbaiknya untuk bapak yang pulang kerja itu. Kalau contohnya dianggap bias gender, ya bapak yang memasak, ibu yang pulang kerja. Apapun. Tetapi disimpan itu yang terbaik, yang dijaga. Dan itu yang Al-Quran sampaikan, Allah Ta'ala sampaikan, yang kau simpan itu yang lebih baik. Yang kau simpan tadi itu, ya, yang kita sebut al-baqi itu. Jadi amal soleh yang disimpan. Anggap sekali lagi seperti keluarga yang memasak dan kemudian menanti, ya, iman pada kegaiban, iman pada seseorang yang akan datang. Tahu dan yakin nanti sore itu suaminya, ayahnya, istrinya, keluarga itu pulang, maka ia simpankan. Atau kalau ambil analogi lagi, kalau kita mudik ke kampung halaman, misalnya ada penganan enak, ya, sudah tahu orang tua itu anaknya di perjalanan, itu tidak akan dihabiskan, diambil sebagian, disisakan. Fulan masih di jalan, jadi ini sebagian saya simpan untuk dia. Nah, bukan sisa, justru kadang-kadang yang terbaik yang disimpan. Dan sering sekali orang itu, terutama tradisi zaman dulu, ya, biasanya kalau punya ayam, kambing, apapun, itu mereka bisa potong ayam dan kambing itu kapan saja, tapi mereka tunda, mereka sisakan sampai waktu yang terbaik untuk memotongnya. Jadi kalau ada tamu besar datang, baru kemudian disembelih itu kambing, dipotong itu ayam. Jadi dia disisakan, ditunda. Bisa kapan saja diambil, dipotong, tapi ia simpan, ia tunda. Atau misalnya nanti ini untuk bulan Maulid gitu. Jadi mempersiapkan untuk bulan Maulid. Itulah yang dimaksud dengan
wal baqiyatus sholihat, yang lebih baik. Karena ia dilakukan dalam bentuk penantian itu. Melanjutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, dan illal ladzina amanu wa amilus solihati, beramal setiap bentuk amal kebaikan yang ia jadikan sesuatu yang ia simpan, yang ia jaga untuk yang dinantikan itu. Khairun amala wa khairun maradda, surat Al-Kahfi dan surat Maryam, untuk akhir kesudahan yang baik, yang lebih baik, untuk yang diharapkan yang lebih baik. Nah, ini pengamalan atau pemaknaan dari wa amilus solihati. Menurut Alamah Tobat-Tobai, kalau ada pembagian usuluddin furu dalam illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kalau menurut Alamah Tobat-Tobai, illal ladzina amanu wa amilus solihat ini adalah bentuk yang umum, a'am. Jadi am dalam kajian bahasa itu ada satu, atau misalnya dalam ya balaghatul lughah, dalam kajian bahasa itu ada pergerakan atau pergeseran atau mungkin perubahan dari yang umum ke yang khusus. Contohnya misalnya hadirin yang berbahagia, itu umum. Kemudian kita menyapa hadirin, ya semuanya insya Allah bahagia. Hadirin yang jauh-jauh datang dari pedalaman untuk mendengarkan kajian ini, ya bergerak kepada yang khusus. Jadi ada yang umum, yang am, bergerak kepada yang khos, begitu. Umumnya dalam ceramah, terutama di ceramah birokrasi di negeri ini, dia bergerak dari yang khusus ke yang umum. Pertama itu akan yang terhormat, yang mulia, Ibu Fulan, Bapak Fulan, yang terhormat, direktur ini, ketua itu. Baru yang terakhir, yang terhormat hadirin dan Ibu Bapak semuanya. Nah, dia bergerak dari yang khusus ke yang umum. Sementara dalam menurut Alamah Tobat-Tobai, dalam ayat terakhir itu, ayat dari surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, ini umum. Keimanan yang bersifat universal, menyeluruh. Dan amilus solihat, berbuat setiap segala bentuk kebaikan, kan umum, universal. Iman pun tidak ada pensifatan iman pada apa. Illal ladzina amanu, tidak ada bi-nya itu kepada apa. Maka dia umum. Pun wa amilus solihat, dia umum. Tetapi yang umum dari iman dan amal soleh ini kemudian dikhususkan. Ada arus utamanya. Pada alladzina amanu itu ada arus utamanya. Kita sebut main indikatornya, indikator utamanya. Keimanan kepada illal ladzina amanu, keimanan pada yang gaib itu ada soko, ya ada warna yang sangat jelasnya. Apa itu? Watawasau bil haqqi, saling mewasiatkan dalam kebenaran. Sebetulnya tawasau bil haqqi ini adalah bentuk khusus dari amanu, iman. Saling mewasiatkan pada kesabaran. Secara bahasa, wasiat itu lebih tinggi kedudukannya dari ya'muruna bil ma'ruf, dari amar ma'ruf. Bahkan menjadi ciri dalam surat Al-Baqarah itu, in taraka khairanil wasiyah lil aqrabin, itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi ada amar ma'ruf, karena kenapa disitunya tidak pensifatannya dengan saling memerintahkan pada kebaikan, tidak saling amar ma'ruf satu sama lain, begitu. Yang sering kita lakukan kan kalau mengingatkan, ya ini amar ma'ruf gitu. Orang mungkin kalau ada beda pendapat
buka warung pada saat bulan suci, dan lain sebagainya. Kalau mengingatkan itu, dasar yang digunakan mungkin adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa tidak itu yang digunakan? Yang digunakan justru adalah watawasau bis sabri. Nah, menurut Alamah Toba-Tobai, wasiat kedudukannya lebih berat, lebih tinggi, lebih katakanlah di atas amar ma'ruf. Jadi lebih wajib. Amar ma'ruf wajib. Nah, wasiat itu lebih wajib. Wasiat itu seperti janji yang mesti ditunaikan, seperti utang yang mesti dibayarkan. Jadi saling mengingatkannya dengan wasiat itu. Sebetulnya ini bermakna karena sebetulnya bisa saja mewasiatkan itu tiba-tiba datang ke rumah seseorang. Ya, saya ini bagian dari tawasau bil haqqi, datang pada saudara ini. Sebetulnya ada makna lain. Tawasau yang sering diterjemahkan dengan saling, karena menggunakan wazan tafa'ala, tawasau itu artinya saling. Sebetulnya merujuk kepada sebuah kebersamaan. Watawasau bil haqqi itu adalah ajakan dalam penantian kepada yang gaib, dalam amal-amal dan khidmat kebaikan yang disimpan dalam rangka penantian pada yang gaib itu, hendaklah beriman dan beramal itu dalam kebersamaan, dalam jamaah. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah pada tali Allah Ta'ala itu bersamaan. Atau dalam ayat yang lain, ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang beriman itu seperti saf yang rapi, kuat, tegak, kokoh. Jadi ajakan untuk tawasau bil haqqi dalam kebenaran itu. Memang ada penafsiran dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, satu di antara makna bil haqqi ini adalah biwilayati amiril mu'minin alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Jadi saling mewasiatkan dalam al-haq. Ini sudah khos dari amanu itu kepada al-haq. Amanu yang am, umum, kepada al-haq yang khos, yang khusus. Ada satu riwayat yang mengatakan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, tawasau bil haqqi itu artinya saling mewasiatkan pada wilayah Amirul Mukminin alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Tentu ada pengertian mewasiatkan dalam kebenaran, dalam agama, dalam kebaikan, dan semua ini tiga itu tadi, amanu wa amilus solihati, itu akan menemukan ujiannya. Kenapa? Dari semua kriteria kebaikan, dari semua nilai-nilai akhlak seperti istiqomah, seperti mujahadah, seperti syukur misalnya, seperti tawakal, seperti taslim, pasrah. Dari semua akhlak dan nilai-nilai kebaikan itu, yang dikhususkan dari amilus sholihat dengan tawasaunya itu adalah bis sobri wa tawasau bis sabr. Wasiat sebagai derajat yang lebih wajib dari amar ma'ruf nahi munkar, yang diwasiatkannya itu adalah sabar, sabar dan sabar lagi. Jadi bergerak dalam jamaah, tawasau, saling mewasiatkan bil haqqi itu. Dan untuk ketiga hal tadi, beriman kepada yang gaib, beramal soleh dengan tujuan untuk yang diharapkan paling baik kesudahannya, yang dijaga, yang disimpan, dan untuk kekekalan di hari akhir nanti, serta beriman kepada bil haqqi itu, kepada al-haq itu, akan mendatangkan berbagai cobaan, ujian, mungkin ketidakleluasaan, kesempitan, penderitaan. Falyattakhidil bala'a jilbaba, hendaknya kalian persiapkan bala sebagai jilbab kalian.
kalau mencintai keluarga Nabi alaihi afdalut tahiyati wat taslim. Itulah mengapa di ujungnya itu watawasaunya itu dengan bis sabr. Karena diperlukan kesabaran. Modal dasarnya itu kesabaran. Untuk tawasau bil haqqi, untuk wa'amilus solihati, dan untuk amanu. Sehingga ayat ini sangat singkat, 3 ayat, 14 kata, dan menceritakan tentang satu masa di mana manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan seluruh dimensi keimanan dan beramal soleh dengan seluruh bentuk kebaikan yang mungkin dilakukan, lalu berpegang teguh pada wasiat akan kebenaran dan berpegang teguh dalam menjalankan semua itu dalam kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa ajil liwaliyikal faraj. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di antara yang beriman kepada yang gaib itu, yang melakukan amal soleh, yang kita simpan, kita jaga, untuk yang diharapkan, untuk yang dinantikan, untuk akhir dan kesudahan yang paling baik. Dan kita dikuatkan dalam saling mewasiatkan al-haq itu dan menjalani semuanya dalam kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala karuniakan bagi kita, kedua orang tua, guru-guru, keluarga besar almarhumin, kita semua la siyama Allah ya Rabb, termasuk di antara mereka yang alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bissalati ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum waj'alna min khairi awanihim wa ansarihim wa atba'ihim wa syi'atihim wa junudihim wa hizbihim warzuqna syahadata baina aydihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun li waliyyikal hujjati ibn Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu wardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Terima kasih atas perhatian saudara, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pada all crew semuanya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Insyaallah jumpa lagi pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.